Udah masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat Kopalong Pojo dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di hari Jumat ini untuk menunggu waktu Jumatan. Kami menyuguhkan sebuah kisah yang menarik yang berkaitan dengan pusaka ya. Bagi kami pusaka karena memang yang ada ini adalah terdapat ciri-ciri yang unik bagi saya pribadi Kopalong Pojo, yaitu sebuah keris dan mata tombak. Saat ini saya sedang berada di rumah senior saya, kakak saya, abang saya, Bang Udin. Oleh sebab itu kita wawancari langsung Bang Udin. Mohon maaf Bang Udin, nama lengkapnya apa Bang? Sukardin. Sukardin. Alamatnya di mana Bang? Alamatnya di Belo, RT 1, RW 01. Ya, saya lihat rumahnya tepat di jembatan Belo Bang ya? Ya, Ya. jembatan Belo. Tolong diperbesar suaranya Bang ya. Ya, Boleh ditunjukin Bang apa yang Abang miliki ini? satu mata tombak, Ya. satu mata tombak, dan satunya ada kris mini. Ya, pelan-pelan Bang. Kris mini. Ya. Ya, ini saya dapat waktu saya beli peti besi. Ya. Peti besi klasik. Di dalamnya awalnya saya nggak tahu kalau ada ini barang. Pas saya buka, di dalamnya peti besi itu ada satu kris ini sama satu mata tombak ini. Ya, saya buka, itu awalnya saya dapat. Betul. Oh, waktu itu berarti Bang Udin membeli satu buah peti ya, peti besi yang jadul atau yang baru Bang? Yang jadul. Jadul ya. Yang jadul. Modelnya bagaimana Bang? Ada modelnya bagus lah, menurut saya itu bagus. Ya. Antik lah maksudnya. Antik. Terus Abang tahu nggak bahwa di dalam peti itu ada tombak dan keris ini? Awalnya nggak tahu. Kalau ada barang yang antik ini di dalamnya. Pas saya bawa ke rumah, peti itu saya beli di Loakan di Besi Tua, yaitu di Rapakodo di sini, di Woha. Itu pas saya buka bawa pulang ke rumah, saya mau cuci, kebetulan ada satu kris di dalamnya. Satu kris mini ini. Ya, bagi saya sih sangat antik. Ya, unik. Dan satu mata tombak ini ya mungkin biasa aja menurut orang mungkin ya karena memang adanya anehnya langsung ada di dalam situ. Iya. Dalam peti. Mungkin kalau lain waktu itu saya tunjukkan peti itu mungkin ada Ya. itu peti itu nanti saya tunjukkan. Ya, masih disimpan baik Bang. Masih disimpan baik peti Ya. itu. Ya, sangat antik lagi. Bagaimana perasaan Abang pada saat menemukan tombak dalam peti ini Bang? Awalnya sih heran, kok ada ini gitu kok. Orang tuh jual peti itu nggak ngelihat kalau ini barangnya ada. Mungkin rezeki saya ya. Rezekinya Abang ya. Iya. Rezekinya saya. Tapi kalau yang saya dengar itu memang seperti itu loh Bang. Di tempat Loakan juga itu memang terdapat barang-barang unik dan antik seperti ini. Tapi rezeki-rezekian namanya. Ya, yang dapat itu tidak semua yang dapat. Karena kan orang yang memiliki peti itu hanya menjual peti, dia tidak tahu bahwa isinya ada berupa seperti barang-barang seperti ini Bang ya. Ya. Awalnya saya tertariknya dengan ini, saya belum tahu barang ini, saya tertarik dengan peti besi itu. Ya. Saya tanya, Mas, ini dapat di mana peti ini? Katanya dapat di Sembori. Oh, langsung saya kaget di Sembori. Oke lah, saya ambil. Berarti barang-barang lama. Saya langsung bawa pulang rumah. Saya nggak tahu ini ada barang di dalam ini. Pas buka peti itu, di dalam tas itu ada barang ini. Terus kedepannya Bang Udin mau diapain ini Bang Udin?
Ya mungkin ini ya karena memang saya masih suka ngelihatnya ya. Masih suka ngelihatnya barang ini. Ya saya mungkin amankan dulu, simpan-simpan dulu. Ya. Masih cinta ya, masih senang ya? Masih senang dengan barang ini. Dengan adanya barang ini nggak ada masalah Bang ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Sebelumnya Abang pernah nggak memiliki barang-barang unik atau kuno seperti ini? Kalau semacam kayak gini sih, kalau kalau macam ini belum ada. Yang lain-lain pernah nggak, Abang? Kalau yang lain sih, yang unik, ada lah, ada. Ada mungkin lebih unik lagi, maksudnya lebih unik lagi, mungkin ya kalau semacam akar kayu. Ada ya. Nah, berarti Abang Udin ini sukanya yang unik-unik semua ya? Ya. Yang unik ya. Seandainya kalau ada orang yang nawar di Bang Udin? Seandainya kalau ada yang nawar, ya kalaupun jodohnya orang mungkin bisa juga. Bisa juga ya. Bisa juga kalau mungkin jodohnya orang. Tergantung orang itu pun ada kriteria orangnya yang membeli atau bukan membeli, istilahnya memindahkan, merawat. Merawatnya. Bisa. Ya kalau mungkin orang anak-anak zaman sekarang lihat kayak gini mungkin udah biasa aja ngelihatnya. Mungkin kalau beda orang mau orang seni. Seni barang antik mungkin ya beda lagi. Kalau orang-orang zaman sekarang mungkin ya dianggap barang ini barang-barang tidak berharga mungkin ya. Seberapa berharga ini menurut Bang Udin barang-barang seperti ini? Kalau masalah harga ya saya belum tahu pasti. Bukan harga masalah finansialnya Bang Udin. Berharga itu berharga bukan selain finansial Bang Udin. Selain dari finansial? Oh, berharga sekali karena memang ini saya baru melihat dengan mata kepala sendiri dengan uniknya ini. Mungkin saya pernah juga ngelihat di Jawa itu kayak gini, cuman beda bahannya, besinya beda sekali. Beda. Berarti itu yang membuat Bang Udin tertarik ini dengan bahannya. Kalau menurut Bang Udin ini gagang itu terbuat dari apa itu gagang? Kalau menurut dari saya ini gagangnya ini mungkin dari tulang kali ya. Yang nggak tahu pasti nih. Kalau gading kan di sini susah, dapat kecuali memang orang-orang yang mampu untuk membeli gading gajah. Kalau yang kuning seperti ini seperti yang saya miliki itu Bang Udin, dia itu tulang duyung. Seperti tulang duyung dia. Mungkin tulang. Dia nggak tahu pasti ini. Kalau tulang sapi kerbau kan dia putih Bang Udin. Beda dia. Tombak. Tombak sih, mata tombak mungkin banyak orang di Bima tuh punya semua kayak gini. Tapi karena anehnya saya bangganya kok bisa dapat di dalam itu aja. Ini maksudnya kalau tombak sih banyak. Ya tombak yang bisa dibuat yang baru banyak. Tapi tombak jadul itu susah mungkin Bang Udin. Makanya saya senangnya di situ. Nah, harapan untuk generasi penerus terkait barang-barang bersejarah ini, apakah mereka juga perlu mengetahui bahwa pentingnya untuk melestarikan, mengamankan barang-barang seperti ini, Bang? Nah, banget, harus. Maksudnya kan apalagi di Bima ini pusaka yang antik kayak gini di Bima ini, apalagi di Bima kan orang sejarah di Bima itu, waduh, nggak bisa diceritakan lagi ya, saya semua orang tahu. Harus kalaupun ada pemuda-pemuda yang melihat kayak gini nih jangan dianggap sepelekan, karena ini nih dia harta dari Bima tuh kayak gini awal mulanya. Perang juga ini pakai pakai ini dulu, selain dari bambu runcing ini mungkin ini buat perang dulu. Apalagi pokoknya lestarikan lah. Kalau kita buat museum bagaimana Bang? Kalau kita buat museum bagaimana Bang? Kalau kita buat museum boleh juga. Kenapa enggak? Karena memang barang-barang antik di Bima tuh mungkin banyak sekali karena belum keluar. Kayak gini. Makanya khusus anak-anak muda, adik-adik itu tolonglah kalau ada dirawat, disimpan baik-baik gitu ya.
jangan dianggap sepele barang-barang kayak gini. Ya. Itu aja mungkin Bang Udin. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Pesan saya tolong disimpan baik-baik itu barang Bang. Insya Ya, biar nanti kita kan bisa melihat, khususnya untuk generasi penerus lah, bahwa barang-barang seperti ini sangat berharga untuk masa depan, bukan masa depan apa, untuk kedepannya, biar kita bisa belajar bahwa barang-barang seperti ini bisa kita juga gali bagaimana sejarahnya, siapa pemiliknya, mau digunakan untuk apa, dibuat oleh siapa, dengan cara apa, bagaimana, apa saja campurannya. Itu banyak kalau mau dapat ilmu, kalau kita mau cari ilmu. Oke ya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.